Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranisma Salsa Imeldania dari kelas 12 MIPA 6 absen 23. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu penerapan dwifungsi ABRI. Sebelum memasuki materi, saya akan memberitahukan terlebih dahulu kepada kalian apa saja materi yang akan saya presentasikan. Untuk materi yang pertama, ada pengertian ABRI. Materi yang kedua akan membahas mengenai sejarah ABRI. Dan untuk materi yang terakhir, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan dwifungsi ABRI, di mana pada submateri ini ialah materi pokok dalam tema presentasi saya kali ini. Pengertian dwifungsi ABRI. Sebenarnya apa itu dwifungsi ABRI? Dwifungsi ABRI yaitu gagasan yang diterapkan pemerintah Orde Baru dengan tugas-tugas tertentu. Sesuai dengan namanya yaitu dwifungsi, TNI memiliki dua tugas, yaitu yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Sejarah ABRI. Awal mula muncul konsep dwifungsi ABRI dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution pada tanggal 12 November 1958, di mana pada hari itu bertepatan dengan peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional. Munculnya konsep dwifungsi ABRI ini dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Fungsi dan dampak ABRI. Dwifungsi ABRI ialah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer negara dan pengatur pemerintahan negara. Dampak dari adanya dwifungsi ABRI ini ialah berkurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan dikarenakan banyaknya anggota ABRI yang mendominasi pemerintahan. Puncak kejayaan dwifungsi ABRI. Puncak dari masa kejayaan dwifungsi ABRI terjadi pada tahun 1990-an, di mana pada saat itu anggota ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan. Dimulai dari bupati, wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, pimpinan perusahaan milik negara, peradilan, hingga menteri di kabinet Soeharto. Penerapan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan dwifungsi ABRI di bidang hankam. Di bidang hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia. Penerapan dwifungsi ABRI di bidang sosial. Di bidang sosial, ABRI ialah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Peran dwifungsi ABRI dalam bidang politik. Di bidang politik, ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada era Soeharto, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, maupun DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Perwira yang aktif sebanyak 1/5 dari jumlahnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, di mana mereka bertanggung jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada Panglima ABRI.
Selain itu, para ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar dan mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah dengan gerakan AMD atau ABRI Masuk Desa. Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti partai. Peranan dwi fungsi ABRI di bidang eksekutif. Keterlibatan ABRI di sektor eksekutif sangat nyata terutama melalui Golkar. Hubungan keduanya disebut sebagai hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Sebagai contoh, pada Munas pertama Golkar di Surabaya yang terjadi pada tanggal 4-9 September 1973, ABRI mampu menempatkan perwira aktif ke dalam Dewan Pengurus Pusat. Selain itu, hampir di seluruh daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, jabatan ketua Golkar dipegang oleh ABRI aktif. Ditambah lagi dengan terpilihnya Sudarmono sebagai wakil militer pada pucuk pemimpin Golkar yang terjadi pada Munas ketiga juga menandakan bahwa Golkar masih di bawah kendali militer. Peranan dwi fungsi ABRI di bidang legislatif. Keberadaan ABRI dalam DPR dipandang efektif oleh beberapa pihak dalam rangka mengamankan kebijaksanaan eksekutif dan meminimalisasi kekuatan kontrol DPR terhadap eksekutif. Efektivitas ini diperoleh dari adanya sinergi antara fraksi ABRI dan fraksi Karya Pembangunan dalam proses kerja DPR, serta adanya perangkat aturan kerja DPR yang dalam batas tertentu membatasi peran satu fraksi secara otonom. Dalam MPR sendiri, ABRI, wakil militer mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam formulasi kebijakan oleh MPR. Dominasi ABRI. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Berikut dominasi ABRI. Yang pertama, banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. Yang kedua, selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama Kopri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Yang ketiga, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha. Sekian penyampaian materi mengenai penerapan dwi fungsi ABRI yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.